Dengan sedikit trik, fungsi VLOOKUP bisa menjadi semakin canggih dan bisa melakukan hal-hal yang mungkin belum terpikirkan. Yang pertama, bisa menghasilkan gambar. Yang kedua, bisa menggantikan fungsi filter. Yang ketiga, bisa menghasilkan berapapun jumlah kolom yang kita inginkan tanpa perlu mengedit formula. Yang keempat, bisa menghapus data dengan hanya mendelete pada bagian headernya. Yang kelima, bisa mengambil data dari arah mana saja dari tabel sumber. Assalamualaikum sobat semuanya, jumpa lagi di channel Asanipits. Di video kali ini saya akan tunjukkan sebuah trik khusus bagaimana membuat VLOOKUP bisa menjadi semakin canggih dan mungkin jarang dibahas di tutorial-tutorial mengenai fungsi ini. Nah, di sini kita akan gunakan sebuah contoh kasus toko komputer. Misalnya ini adalah sebuah sistem informasinya. Di sini pelanggan diminta mencari brand yang diinginkan. Misalnya dia pilih brand Asus. Maka fungsi VLOOKUP akan memfilter khusus brand Asus. Di sini kita tinggal pilih kriteria pemfilteran di sini pada bagian drop down listnya. Dan mungkin si pelanggan hanya ingin mengetahui bagian-bagian tertentu saja pada detail spesifikasi komputer. Misalnya dia hanya ingin tahu apa prosesor yang digunakan, atau mungkin ingin tahu berapa RAM-nya, atau mungkin berapa kapasitas penyimpanannya, dan yang terpenting yang paling sering dilihat mungkin adalah harganya tentunya. Oke, jadi pelanggan tidak memerlukan detail informasi terlalu spesifik. Dia hanya perlu beberapa bagian saja di sini. Oke. Nah, jika tidak diperlukan, dia bisa menghapus bagian-bagian yang tidak diperlukan dengan mendelete headernya seperti ini. Oke, mari kita mulai. Untuk mempersingkat waktu, di sini kita tidak akan panjang lebar membahas bagaimana mendesain interface seperti ini, karena menurut saya ini adalah pengetahuan dasar Excel. Jadi kita fokus pada bagian yang penting-penting saja. Nah, di sini kita akan fokuskan bagaimana cara membuat drop down list pada bagian brand, kemudian bagaimana membuat drop down list pada semua kolom yang ada di sini. Kemudian bagaimana cara menampilkan ini secara otomatis ketika kita memilih brand, dan bagaimana menampilkan logo secara otomatis. Oke, nah kita mulai dengan membuat drop down list pada bagian brand terlebih dahulu. Masuk ke tab data, kemudian di sini pada bagian data tools silakan pilih data validation. Pada bagian allow silakan pilih list, dan di sini kita akan masukkan listnya. Kita tidak akan menggunakan sumber yang ada pada spreadsheet karena brand yang kita gunakan hanya 3 di sini. Jadi langsung kita masukkan pada bagian source. Masukkan di sini Asus yang pertama, titik koma, kemudian Lenovo, titik koma, kemudian HP. Lalu klik OK. Maka kita dapatkan drop down listnya. Kemudian pada bagian header. Di sini kita bisa gunakan info yang ada pada header tabel datanya. Ada di sini. Oke, ini sudah saya copy di sini. Kita akan gunakan list ini. Kita seleksi terlebih dahulu, masuk ke tab data, kemudian data tools, data validation, list. Source-nya kita gunakan source yang ada di sini. Klik OK, dan sekarang kita drag ke samping. Oke, ini kita hapus, delete. Maka sekarang kita dapatkan drop down list untuk setiap kolom. Oke. Nah, selanjutnya untuk menampilkan logo di sini secara otomatis ketika kita milih brand, di sini kita akan menggunakan fungsi VLOOKUP. Jadi masukkan fungsi VLOOKUP. Tapi sebelumnya saya jelaskan terlebih dahulu. Di sini kita akan menggunakan sumber yang ada pada tabel ada di sini. Oke. Kemudian di sini sudah saya masukkan logo-logonya. Di sini saya menggunakan Office 365, jadi saya masukkan logo ini menggunakan fitur Pictures Place in a Cell. Oke. Jadi gambar akan langsung dimasukkan di dalam sel. Jika menggunakan Excel versi lama, mungkin yang secara default digunakan adalah Place over Cell. Artinya nantinya gambarnya akan berada mengambang di atas setiap sel yang ada di sini. Jadi caranya agak berbeda nanti untuk VLOOKUP-nya. Dan ini sudah saya bahas di video sebelumnya, yaitu VLOOKUP menghasilkan gambar. Nah, untuk tahu lebih detailnya silahkan lihat kembali di video sebelumnya. Linknya akan saya sertakan di deskripsi. Oke. Di sini saya gunakan place in a cell. Oke, hasilnya seperti ini. Dan sekarang kita akan gunakan tabel ini sebagai referensi. Masukkan fungsi VLOOKUP.
lookup value-nya adalah brand, kemudian table array-nya adalah tabel yang ada di sini. Kita lanjutkan kembali. Kolom index number-nya adalah kolom kedua. Kemudian kita pakai exact match, tutup kurung, lalu kita enter. Hasilnya seperti ini. Kita coba. Nah, seperti ini. Oke. Selanjutnya, kita akan buat nama untuk header ini. Nama yang kita buat adalah nama yang sifatnya dinamis. Artinya ketika kita tambahkan data di sampingnya, dia otomatis memperlebar jangkauan penamaannya. Oke, tidak seperti penamaan biasa dengan menggunakan name box. Di sini kita akan gunakan sebuah formula untuk membuat penamaan dinamis. Nah, formulanya seperti ini. Ini kita perbesar. Kita akan gunakan fungsi offset. Bagi yang belum paham fungsi offset, silahkan lihat kembali video sebelumnya, linknya ada di deskripsi. Oke. Reference atau titik awalnya kita gunakan titik yang ada di sini atau bisa juga dari sini. Tapi nanti jika kita pilih dari sini, maka otomatis rows dan columns-nya akan berbeda. Oke. Jadi untuk menyeragamkan di sini kita pakai saja dari sini sebagai titik awalnya. Rows-nya di sini kita akan gunakan rows ke 0. Oke, karena hanya satu baris. Rows-nya rows ke 0, columns-nya adalah columns ke 1. Karena kolom produk adalah kolom ke 1. Ini kolom ke 0, ini kolom ke 1. Kemudian height-nya atau tingginya di sini kita gunakan 1 saja. Oke, karena baris header ini hanya ada 1. Kemudian untuk width-nya, nah disinilah letak kuncinya. Karena kita akan menggunakan beberapa kolom di sini dan kita ingin nama tersebut akan bergerak ke samping, memperluas diri ke samping, maka di sini kita akan gunakan fungsi counta. Kita akan minta fungsi counta untuk menghitung ke samping sel-sel yang berisi data. Hanya sel yang berisi data. Oke, kita mulai dari sini sampai ke sini atau seterusnya jika diperlukan. Oke, sampai sini saja. Kemudian tutup kurung untuk fungsi offset. Nah, perlu diketahui di sini karena kita akan menggunakan formula ini untuk dimasukkan pada proses pembuatan nama nanti, kita harus sertakan di sini nama sheet-nya. Nama sheet-nya adalah cron. Kemudian tanda seru. Kemudian ini kita absolutkan, tekan F4. Kemudian di sini juga kita masukkan nama sheet-nya, cron juga. Cron, tanda seru. Kemudian ini kita absolutkan. Tekan F4. Nah, perlu diingat di sini karena kita akan mendrag ke bawah, kita harus mengunci baris ini. Kita tidak ingin baris ini ikut bergerak ke bawah nanti. Jadi kita hapus di sini dolar pada bagian kolom. Begitu juga dengan yang ini. Nah, hasilnya seperti ini. Sekarang kita enter. Kita tambahkan, kita akan coba di sini. Misalnya kita masukkan prosesor, maka ini otomatis akan bertambah. Oke, berarti ini sudah benar. Sekarang kita copy rumus yang kita buat ini. Copy, escape, masuk ke tab formula, define name, kita beri nama misalnya header. Oke, header prone misalnya. Oke, seperti ini, header prone. Kemudian kita paste rumus yang kita buat tadi, Ctrl P, lalu klik OK. Sekarang kita coba. Ini kita hapus. Nah, hal berikutnya yang perlu kita lakukan adalah kita akan beralih ke sheet data. Perlu diketahui di sini, karena kita ingin membuat VLOOKUP bekerja seperti fungsi filter, yaitu memfilter data dengan hanya satu kriteria yang ada di sini, maka kita perlu membuat lookup value-nya unik. Oke, di sini semuanya sama. Tidak mungkin mengambil semuanya sekaligus. Jadi kita harus buat dia unik terlebih dahulu. Untuk membuat tabel ini, datanya menjadi unik, kita harus buatkan kolom bantu. Klik insert. Kita akan gabung brand ini dengan angka supaya dia unik. Jadi caranya seperti ini. Sama dengan brand.
digabung dengan fungsi COUNTIP. Fungsi COUNTIP, range-nya kita pakai range pada bagian brand ini. Titik 2. Kemudian kriterianya kita pakai brand ini juga. Nah, tutup kurung, dan ini kita absolutkan. Sehingga ketika kita tarik ke bawah nanti, dia akan menghasilkan gabungan antara angka seri ke bawah. Oke, lalu kita enter, hasilnya seperti ini. Kita coba drag. Nah, kita lihat di sini hasilnya sudah unik. Oke, nah kita akan gunakan ini sebagai acuan. Oke, kita beri nama ini helper. Oh, tabel bantu. Oke, kemudian ini semua kita beri nama tabel data, dan headernya ini perlu untuk diberi nama juga, adalah header data misalnya. Oke, kembali ke prompt, kita masukkan bagian intinya yaitu formulanya sama dengan VLOOKUP. Nah, perlu diingat tadi kita akan gunakan gabungan antara brand dan angka, maka di sini pada bagian lookup value-nya adalah gabungan antara brand dan angka. Nah, bagaimana cara menggabungkan antara brand dan angka ini? Lalu di mana kita dapatkan angkanya? Kita akan menggunakan fungsi rows untuk mendapatkan angkanya, yang kemudian kita gabungkan dengan brand. Oke, jadi caranya seperti ini. Masuk ke, kita gunakan pada bagian lookup value-nya, kita gunakan sel yang ada di sini, tekan F4 untuk mengabsolutkan, kemudian kita gabungkan dengan fungsi rows. Array-nya kita gunakan sel mana saja yang penting pada baris ini. Oke, kita pakai yang ini saja, titik 2, tutup kurung, lalu ini kita absolutkan, tekan F4. Oke, dan jika kita lihat hasilnya seperti ini, gabungan antara brand dan angka. Jika kita tarik ke bawah nanti, maka dia akan menjadi Lenovo 2 dan seterusnya. Oke, nah selanjutnya tabel array-nya kita pakai tabel data, kemudian kolom index number-nya. Nah, di sini kita akan cocokkan antara header yang ada di sini dan header yang ada pada tabel data. Oke, kita gunakan fungsi match. Lookup value-nya adalah header front, oke, header depan, kemudian lookup value-nya adalah header data. Kemudian match type-nya kita gunakan exact match, tutup kurung, lalu kita lanjutkan kembali untuk fungsi VLOOKUP-nya kita pakai di sini exact match, tutup kurung, lalu kita enter. Hasilnya seperti ini. Oke, kita akan coba di sini, kita masukkan informasi yang lain. Misalnya konsumen memerlukan informasi tentang prosesor apa yang digunakan oleh produk ini, maka dia tinggal pilih di sini prosesor, maka otomatis muncul. Lalu berapa harganya? Di sini dia bisa cek harganya di sini. Oke, seperti ini. Ini bisa kita format home, lalu kita gunakan di sini. Nah, seperti ini. Dan seterusnya. Oke. Jadi nantinya user tinggal memilih sendiri informasi-informasi yang dibutuhkan. Dia tidak perlu melihat semua informasi. Dia hanya perlu memilih informasi hanya yang dia butuhkan. Oke. Dan ini kita bisa drag ke bawah. Nah, seperti ini. Untuk menghilangkan error yang mengganggu ini, kita bisa masukkan di sini fungsi if error. Kemudian di sini pada bagian ujungnya masukkan kosong. Seperti ini, kita enter dan kita akan drag ke bawah lagi. Hasilnya seperti ini. Misalnya kita butuh informasi hard disk yang digunakan. Nah, ini info yang lain, misalnya apa saja konektivitasnya, maka kita dapatkan hanya informasi yang kita perlukan. Oke. Nah, sentuhan terakhir di sini, finishingnya. Kita ingin ini muncul secara otomatis ketika kita memilih brand dan ini tidak error. Oke, ini dulu kita mulai. Masukkan if error. Lalu di sini kosong. Nah, sekarang untuk membuat ini hilang dan muncul secara otomatis ketika kita memilih brand di sini, kita perlu menggunakan conditional formatting. Ini kita blok dulu sampai sini. Kemudian masuk ke
conditional formatting pada tab home, kemudian new rule. Kita pilih use formula, kemudian kita masukkan rule-nya atau aturannya, syaratnya. Oke. Misalnya jika ini kosong, sama dengan is blank. Is blank digunakan untuk mengecek apakah suatu sel berisi data atau tidak. Is blank, kita pilih selnya. Jika dia blank, maka kita akan format ini supaya hurufnya menjadi berwarna putih sehingga dia tidak kelihatan. Oke. Lalu kita klik OK. Kita klik OK lagi, maka dia akan hilang. Jika kita pilih salah satu produk, dia akan muncul. Oke. Nah, sekarang kita delete lagi. Untuk membuat ini hilang lagi ketika ini kosong, maka kita bisa lakukan cara yang sama. Blok sampai sini, masuk ke conditional formatting, new rule, use formula, lalu pada bagian sini masukkan fungsi is blank lagi, is blank, buka kurung, pilih selnya, tutup kurung, lalu kita format sekarang. Formatnya seperti ini. Fontnya akan berubah menjadi warna putih, lalu fillnya akan berubah menjadi no color. Klik OK. Klik OK, hasilnya seperti ini. Misalnya kita pilih produknya Asus, maka otomatis dia akan muncul. Oke. Lenovo seperti ini. HP seperti ini. Jika kosong, ini semua akan hilang. Jika terisi, maka langsung akan tampil. Dan jika user memerlukan informasi tambahan lain, tinggal pilih saja. Dia tidak perlu mengedit rumusnya, tinggal pilih kolomnya, maka langsung ditampilkan informasinya. Oke, saya kira segitu aja tutorial kali ini. Mudah-mudahan bisa dipahami dan bisa bermanfaat. Kalau ada pertanyaan atau masukan, silahkan tinggalkan di kolom komentar. Bagi sobat sekalian yang baru mampir di channel ini atau yang belum subscribe, jangan lupa subscribe, like, dan aktifkan notifikasinya. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.